Bunda, kami persilakan Bu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hadapan kita sudah ada anak dan Najah didampingi oleh pendampingnya Al-Mukarram Ustaz Puji Raina dan ibunda tercinta. Insya Allah nanti kurang lebih 1 jam ke depan ini beserta terjemahannya, termasuk hafal surat dan nomor ayatnya secara detail, dan hafal 1128 hadis dan kitab Al-Jami dari Ustaz Yai. Najah merupakan alumni dari program Hafiz Indonesia 2019 di Terjadi. Allahu Akbar. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari pendamping Najah saat ini. Beliau adalah Ustaz Mujadi Raina M. Lahir di Lombok 14 Oktober 1990. Beliau adalah dai muda lulusan Fortune International Institute for Arabic Language University of Buktur itu program magister. Saat ini masih aktif sebagai mahasiswa doktoral S3, menemukan metode menghafal Quran yang diberi nama Ataba. Beliau juga founder Akademi Ataba yang saat ini menaungi Ataba Quran Center, Ataba Media, dan juga pesantren tahfiz Trainer Ataba. Selain itu, beliau saat ini juga aktif sebagai dosen di kampus STIU Darul Hikmah, dan beliau juga ibu sungguh mulia sebagai guru ngaji. Allahu Akbar. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Mujadi untuk memulai. Ustaz mungkin bisa dengan langsung ya Ustaz ya. Jadi saya akan sebagai moderator biasanya saya ngambil berkah dari anak ajaib. Saya selalu bilang anak ajaib. Kenapa saya bilang anak ajaib? Karena saya belum pernah menemukan anak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi hafal Quran. Bukan hanya saja hafal Quran, tapi hafal terjemahnya, hafal nomornya, bahkan posisinya di mana. Kami dulu pernah tahfiz Quran 8 bulan selesai 30 juz, tapi 10 bulan, tapi nggak berani mengatakan saya hafiz. Kalau saya disapi kakak aja, saya kemarin tafsir ayat pun salah, kakak aja ketawa. Makanya nanti saya nggak berani baca ayat. Kenapa? Yang baca nanti kakak aja. Sepakat nggak ibu? Sepakat. Karena begini, ibu-ibu, ya, kakak aja ini selain hafal Quran, perlu kita makanya saya malu. Kemudian setelah itu selesai hafal Quran, kemudian kedua 2010, apa yang saya lakukan terhadap ayah saya yang jatuh stroke, yang divonis meninggal dunia oleh seorang dokter? Yang saya lakukan adalah at-tadawi bil Quran. Iya, baik. Ya, pelan. At-tadawi bil Quran, yaitu berobat dengan Quran. Karena dalam Quran itu disebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Kata aja kira-kira ayat itu surat apa? Yunus ayat 50. Ayat 57. Saya sendiri nggak berani nyebut ayatnya, takut salah. Dari situ kemudian saya yakin bahwasanya Quran itu menjadi obat.
Yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya beli air zam-zam yang 5 liter, kemudian saya balik kampung, saya bawa ke kampung saya terapi ayah saya dengan air zam-zam tersebut pagi, sore, siang. Saya bacakan surat Al-Quran, kemudian saya balur dari ujung rambut sampai ujung kaki 3 kali sehari. Yang diponis oleh dokter tinggal menunggu hari saja, maka alhamdulillah dokter 2014 sudah meninggal dunia dan detik ini ayah saya belum pernah sakit lagi. Dari situlah kemudian saya mulai belajar Quran. Kemudian saya terbang ke Kurtum, ke Sudan. Saya belajar dengan guru saya, namanya murid dari Dr. Muhammad Abdul Karim, salah satu muhafidz yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Bahir Al-Muqin, salah satu muridnya. Saya belajar di situ, saya kemudian baca ta'awuz, Bapak Ibu. Yang saya baca begini, saya dites baca saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba kamu ulang lagi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca 2 kali, saya ditanya, kira-kira bacaan kamu itu yang benar, yang salah secara hukum tajwid yang mana? Kira-kira ibu kalau ditanya yang mana yang benar? Hah? Oke. Saya waktu itu menjawab yang nomor 2. Kata syekhnya dua-duanya bacaannya salah. Dari situlah kemudian saya belajar tajwid, saya belajar Al-Fatihah selama 2 bulan, saya belajar makharijul huruf, alif, ba, an, an, minal, nimani, an, selama 4 bulan Bapak Ibu. Padahal di Indonesia katanya sudah habis Quran. Sampai 2017 saya belajar sampai alhamdulillah belajar qiraat. Qiraat itu apa? Qiraat sab'ah. Mungkin Bapak Ibu kalau ada orang baca begini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Kira-kira ini bacaan orang Betawi atau orang Sunda? Hah? Bima. Nah, ini terakhir untuk menjadi pembuka saya. Saya pernah ngisi daurah tentang ilmu qiraat di Jakarta Barat. Muhafidz semua rata-rata. Kemudian di hari kedua saya diminta jadi imam. Kemudian saya diminta untuk membacakan dengan sebuah riwayat. Maka saya baca surah Al-A'la pada waktu itu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah dan seterusnya. Setelah assalamualaikum kemudian ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, ente dari Betawi mana? Dia kira saya orang Betawi. Saya bilang saya orang dari seberang sana. Yang saya baca itu namanya riwayat Imam Warsh, dari gurunya Imam Nafi, dari gurunya Imam Abu Ja'far bin Yazid al-Qaqqa, dari gurunya Abdullah bin Abbas, dari gurunya Ubay bin Ka'ab, dari gurunya baginda Muhammad SAW. Yang bacaan ini dibaca di wilayah Afrika bagian utara, Sudan, Libya, Aljazair, Maroko dan sebagainya. Biasanya yang bermadzhab Maliki membaca dengan riwayat ini. Disitulah kemudian saya belajar Quran. Alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan sosok yang menginspirasi kita semua. Siapa? Baik, ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu berinteraksi langsung. Kalau selama ini kan langsung kita lihat di TV, di YouTube itu ya, kapan saya punya anak seperti kata aja. Siapa yang berharap seperti itu, angkat tangan coba ibu. Angkat coba, angkat tangan. Siapa yang pernah bercita-cita anaknya seperti kakak aja, angkat tangan. Kita doakan di majelis ini yang angkat tangan yang tinggi-tinggi, mudah-mudahan habis Quran semua. Yang paling kencang aminnya, mudah-mudahan dapat menantu yang habis Quran. Ini yang pengen dapat suami yang habis Quran mana? Baik. Nanti mekanismenya
ibu-ibu nanti angkat tangan, sebutkan nama, dari mana, pertanyaannya langsung ditujukan ke siapa. Nanti supaya langsung dijawab, langsung bergiliran ibu ya. Baik, silakan. Dari yang saya tanyakan kepada Bunda ya, Bunda dan Raja. Pada waktu ibu hamil ya, mengandung sampai dari ibu melahirkan, ternyata mendapatkan berita seperti itu, ya. Apa yang sudah dirasakan pertama? Karena kan sekarang kan sudah mulai proses ya, pertama kali. Terus bagaimana ibu motivasi supaya gimana? Nah, dan saya ada ini kan harus tahu dan yang saya tanyakan mungkin ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat indah ini, cerah ya udaranya. Dari kemarin kan hujan terus, sampai tadi subuh hujan terus. Allah semoga ini tanda keberkahan pertemuan kita hari ini, dan Allah mudahkan langkah kita dan anak cucu kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya ini harusnya kita sesinya ada dua. Sesi yang pertama kampung ayat mungkin ya dengan kakak Naja untuk dapat berkahnya. Kemudian yang kedua baru sesi tanya jawab. Namun alhamdulillah baru kali ini bundanya dulu yang ditanya ya. Terima kasih bunda pertanyaannya. Biasanya nanti bundanya yang kedua. Jadi ini kakak Naja, anak pertama dari 3 bersaudara bunda. Jadi kakak Naja ini spesial baik di keluarga dari saya maupun dari papanya ya. Jadi ini adalah satu-satu anak dengan kondisi seperti ini. Dan waktu itu kami belum tahu apa sih cerebral palsy itu. Kelumpuhan otak itu seperti apa kami tidak tahu. Untuk anak pertama tentu yang kita bayangkan yang terbaik ya, dengan segala ikhtiar kita lakukan, saran dokter gitu. Tapi ketika Allah memberikan kami seorang anak yang spesial, itu memang tidak mudah untuk menerima. Itu manusiawi. Pasti di dalam hati ada semacam bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa kami yang Engkau titipkan anak spesial, anak istimewa ini, kenapa kami? Dan untuk bisa memahami apa hikmah dari semuanya itu nggak langsung bunda. Jadi ketika kakak Naja lahir, saya melihat pertama kali mungkin karena secara emosional yang paling dekat dengan anaknya pasti dari ibunya daripada ayahnya. Itu sebenarnya dari umur 4 bulan itu sudah dalam hati itu udah merasa ini anak saya ada yang berbeda gitu. Tapi tidak pernah terucap baik kepada suami sendiri maupun kepada waktu itu saya sedang tinggal bersama ibu mertua. Karena saya ditinggal meninggal oleh ibu saya itu ketika saya ini ngidam 3 bulan. Jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana dimanja oleh ibu ketika sedang hamil gitu. Jadi namanya juga kita bersama ibu mertua itu nggak seperti sedekat dengan ibu sendiri ya. Jadi banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat gitu. Ini kenapa terlentang terus gitu kan? Terus ini kenapa nggak bisa buka tangannya gitu? Kita nggak pernah bilang sama orang ini anak saya ya, terakhir nggak pernah. Jadi selalu minta sama Allah. Yang saya takutkan itu saja. Jadi ikhtiar kami ke dokter bunda, cari cari informasi ini kenapa gitu kan? Karena namanya anak pertama tentu kita pengalamannya ke anak-anak nggak ada sama sekali kan. Sampai akhirnya ikhtiar kami lakukan, dokter akhirnya memvonis kakak Naja ini lumpuh otak gitu. Jadi waktu di ruangan praktek dokter
itu dokter mengatakan katanya ibu, katanya ini anaknya ibu cerebral palsy katanya. Apa itu dok? Gitu. Lumpuh otaknya gitu. Saya nggak bisa nggak bisa berpikir apa sih namanya lumpuh otak itu gitu. Jadi dokternya cuma bilang begini, ibu jaga kesehatan katanya, ibu harus kuatkan fisik katanya, karena anak ibu ini nanti nggak akan bisa jadi apa-apa katanya. Anak ibu akan membutuhkan ibu seumur hidupnya gitu kan. Nah dokter mengatakan itu namanya kita sebagai ibu yang awalnya sudah kita prediksi, bayangkan ya prediksi, tapi di dalam hati saja itu seolah-olah bilang, ya Allah ternyata apa yang saya pikirkan itu benar. Saya nggak bisa bangun waktu itu dari tempat duduk yang dokter mengatakan seperti itu. Tapi dalam hati saya mengatakan ada Allah, saya bilang gitu. Saya akan mengusahakan apapun untuk anak saya gitu kan. Insya Allah gitu. Jadi sejak dokter mengatakan anak ibu tidak akan bisa jadi apa-apa, bukannya merasa putus asa, tapi saya semakin besar, semakin kuat hatinya untuk melihat dia jadi apa-apa. Ya, semakin dokter masa anak ibu tidak akan bisa jadi apa-apa, itu semakin kuat. Saya bilang saya punya Allah. Allah, saya ingin buktikan bahwa Engkau Maha Kuasa ya Allah. Berikan kami jalan, kuatkan saya ya Allah. Jadi sejak tahun itu saya penuh berikan kasih sayang. Maka saya tanya, di mana tempat terapi terbaik di sini? Saya bilang gitu. Oh ada di Solo. Saya berangkatlah hijrah ke Solo. Sampai suami saya bilang, jangan berangkat sendiri, bawa anak dua gitu. Karena bapaknya kan kerja, tapi itu saya dosen juga bunda. Jadi saya minta resign. Karena saya akan fokus ngurus anak saya ini. Tapi alhamdulillah dekannya bilang, ibu nggak usah resign, ibu lanjutkan aja S2 katanya gitu, sambil terapi anaknya gitu. Akhirnya berangkatlah saya di Solo gitu. Jadi setiap hari yang itu, jadi yang terngiang-ngiang di kepala saya itu perkataan dokter yang mengatakan anak ibu tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi ya udah, Allah akan berusaha. Nah salahnya saya waktu itu adalah saya terlalu berambisi. Saya lupa menyerahkan semuanya sama Allah. Jadi dalam hati pokoknya harusnya dia pasti bisa. Saya tanya terapisnya, kira-kira kalau saya ambil terapi yang full dari pagi sampai malam, besok lagi, berapa lama aja bisa jalan? Dokternya bilang tidak bisa diprediksi bu. Gitu. Saya semakin keras hatinya, dia kan bukan Tuhan, gitu kan? Saya harus kuat lagi gitu. Pulang ke rumah diomongin sama tetangga-tetangga, katanya udah pergi jauh-jauh berobat, hasilnya mana? Anaknya masih aja nggak bisa jalan, kayak gitu. Saya drop lagi, setiap kali saya bawa ke mana-mana selalu gitu. Kan berobat ke Jawa, kan biasa kalau kita di daerah itu Jawa gitu kan. Kan udah dibawa berobat ke Jawa, kok masih seperti itu gitu. Akhirnya saya drop lagi, saya sedih lagi. Lama-lama Allah tempat saya dengan dengan perasaan seperti itu. Lama-lama hatinya saya mau ada kata supaya air mata saya dan turun lagi. Malu juga dia teman Jamal nangis pengen juga. Maka dari itu alhamdulillah kita coba kemudian berkomunikasi dengan Bunda, kemudian Bun ini baca nggak bisa tulis dan sebagainya ya. Bahkan kemarin kalau tidak salah mejanya apa, sebutnya apa. Ini menunjukkan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tetapi kenapa hafal Quran? Nah, temukan jawabannya di buku ini. Mungkin kalau kita yang bercerita kan hanya sebentar. Ya, nanti di luar saja saya. Supaya menginspirasi kita seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan lahir dari majelis ini para penghafal Quran. Yang paling kecil aminnya Allah dijawab. Pertanyaannya kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Anda
kondisi yang kita tahu dari sedangkan kita aja kadang-kadang ada rasa jenuh, ada rasa lelah. Gimana trik-triknya, hebatnya anak jam itu bisa menghafal apa dia bisa baca, menulis. Gimana triknya? Subhanallah ya, Allah kasih pilihan buat ibundanya. Alhamdulillah, semoga ibunda juga terus hanya menghafalkan Al-Quran dengan cara mendengar. Disuruh aja sekarang ada di halaman ini ayat ini mama dengar, ayo coba mama dengar apa yang tadi Naja dengar disampaikan ya Naja baca. Nanti disampaikan metodenya hanya metode mendengar. Kenapa metode mendengar? Karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Yang dilakukan oleh mamanya, saya perjelas sedikit. Yang dilakukan adalah mamanya membacakan, kakak hanya mendengarkan. Nanti tinggal ayat apa, nomor berapa, nomornya, terjemahnya, posisinya di mana. Itu langsung terekam dibaca satu kali, Bapak Ibu. Lah kita ini dibacain Quran berkali-kali nggak masuk-masuk. Nah itu bedanya kita sama kakak aja. Baik, siapa lagi boleh sambung ayat boleh? Oke. ayat coba. Surah Al-Furqan ayat 23, silakan buka. Ya, silakan buka dulu. 362. 362. Coba bunda-bunda silakan buka semua. 25. Coba dibuka surah Al-Furqan ayat 25. Al-Furqan ayat 25 juga dibuka dulu deh. Kalau pakai HP nggak tahu halaman. Oh, 23, ayat 23. Ayat 23. Ayat 23 Bu. Kita sama-sama baca sama kakak Naja, boleh sepakat? Ya, nanti kakak Naja baca penggalan ayat, ibu-ibu ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa bunda-bunda lagi? Oh, tadi metode apa itu apa? Metode apa itu singkatan dari aku tartil baca Al-Quran. Ya, aku tartil baca Al-Quran itu ada metodenya. Kalau kita kenal dengan metode Umi, ya kita punya 5 jilid untuk menghafal itu, kemudian untuk menghafal Quran juga sama. Ya, itu namanya metode A. Baik, silakan bunda, silakan. Ibu, maaf, bisa nanti terjemahnya dibaca, nanti disambung ayatnya. Ya. Saya Ibu Leni Marieli dari Majelis Taklim Rafael Jakarta. Bersama banyak dengan Ananda Naja Budian. Saya Ibu Leni memang suka baca. Senang sih lagi menghafal surat Al-Waqiah. Tapi ya pasti namanya saya belum menghafal. Dan saya pengen baca sama Ananda, artinya dan golongan kiri, alangkah caranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Selanjutnya Ananda ayat berapa? Ayat 9. Ya. Surat apa? Al-Waqiah. Al-Waqiah. Ayatnya. Baca ayatnya. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yang kedua. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Sulatun minal Sullatun. yang Silakan. jauh lagi. Yang pakai ayat 1 sama artinya. Oh iya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami memberkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Baik, bunda-bunda, di sini juga saya kalau tidak salah ini ada para santriwati ya pakai cadar. Ini boleh kita kasih kesempatan untuk para santriwati, boleh? Boleh? Angkat tangan saya. Oke. Yang bukan nama siapa? Mas Quran? Oh, Bina Qurani. Mau bertanya sama Naja, apa motivasi terbesar Naja menghafal Al-Quran? Motivasinya apa? Al-Quran itu adalah sebagai syafaat kita di amal hisab dan juga sebagai teman kita di alam kubur.
Baik, Masya Allah. Sebagai syafaat nanti di akhirat dan sebagai teman di alam kubur. Ibu bayangkan anak usia segini bicaranya alam kubur, ngeri nggak kira-kira? Anak sekarang ini anak tempat saya, nggak tahu anak orang Depok ya. Anak tempat saya ngomongnya latu-latu. Sini mudah-mudahan tidak ada bunyi latu-latu. Ada nggak yang main latu-latu di sini? Alhamdulillah di dalam masjid nggak ada. Ya, baik. Ada lagi silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Regis dari Rumah Orang Binang. Mau bacakan ayat yang terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat surah Ibrahim ayat 7. Halaman 256. Posisi kiri. Nah, ini kan kakak Naja yang sering ditanya, sekarang kakak Naja nanya. Adil ya, adil, jadi adil gitu. Oke, nanti yang kakak Naja yang bisa jawab tak kasih hadiah dari, nanti dikasih sama kakak Naja. Oke, kakak Naja boleh kasih khusus untuk santri dulu nih. Surah apa? Surah apa aja? Nanti boleh kakak Naja lanjutkan ayatnya, nanti santri angkat tangan yang tahu nanti Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Baik, angkat tangan. Prioritas santri dulu nih. Oke. Siapa namanya? Bilqis. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqqa. Wa anna wa nanna allantak. Salah. Ya. Silakan lanjut. Bilqis, silakan. Fa'anna donanna alam taqula insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Fa'annahu kana yaqulu Wa annahu kana rijalun minal ins. Fa'annahu kana rijalun. Fa'annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Masya Allah. Cukup. Surat apa?
Aljin. Oke, kita kasih hadiah ke Kak Naja ya, supaya semangat lagi ngafalnya. Ya baik, kita kasih mushaf namanya Al-Sohi. Ya Kakak Naja yang ngasih ini supaya ini berkah. Mana santrinya? Belakangan. Nah, di sini aja. Ya. Nah, bisa didokumentasikan? Ini apa namanya? As-Sohib. Tuh, namanya aja nggak bisa baca, tapi hafal Quran. Kasih kakaknya. Ya. Semangat menghafal. Ya. Apa pesannya Kakak Naja? Semangat menghafal. Semangat menghafal. Baik. Baik, satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Yang ini, yang mana? Iya, itu ada. Enggak. Naran. Kurang tepat tadi. Enggak, bukan. Tusqa min ainin aniyah. Grogi. Ya, tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas. Grogi. Cukup. Ibu, saya aja yang hafal Quran nggak berani baca sampai Kakak Naja. Ya, kasih hadiah nggak Kakak Naja? Ya. Kasih hadiah. Buku kasih. Itu Al-Quran pemisah. Oh iya itu. Ya. Ini. Baik, masya Allah. Nah ini kayaknya ini santri itu nanti yang tahu. Di mana Ini yang bekas? santri itu buku. Iya. Santri Kakak Naja. Nih Kakak Naja. Oke. Di sini Bu. Nah, Iya, dapat buku kakak Naja juga. Ya, kasih ke dia. pesannya apa Kakak Naja? Semangat selalu murajaah dan hafalannya. Selalu murojaah. Terima kasih. Jazakallah khair. Untuk mendoakan kita bersama, kita aminkan, boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal
qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia komunitas di depan. Oke, semuanya ikut aba-aba ya. Lihat kamera dulu. Ya. Oke, sekarang kamera, Mas. Oke, lihat kamera 1, 2. Satu, dua. Oke, terima kasih. Bentar dulu ya. Alhamdulillah kami dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Semoga kita dipertemukan kembali di akhir Ramadan tahun yang akan datang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan ada. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Gantian sama itu nyambingnya.